Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8? Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada seluruh siswa yang sudah naik ke kelas 8. Hari ini saya akan coba menjelaskan beberapa bab yang akan dipelajari atau materi yang akan dipelajari selama satu semester di kelas 8. Baik, sebelumnya untuk kelas 8 nanti yang mengampu pelajaran matematika ada saya dan Bu Rosi ya. Untuk Bu Rosi nanti beliau mengajar dari kelas 8A sampai 8C, sedangkan saya kelas 8D sampai 8G. Ya. Sebelumnya saya akan mencoba mewakili Bu Rosi juga. Ini sama dari kelas 8A sampai 8G sama saja. Ada 5 bab. Yang pertama nanti, sebelumnya disiapkan dulu alat tulisnya, pulpen, kertas ya, ditulis wajib. Nanti supaya bisa ikuti pelajaran di pertemuan berikutnya. Yang pertama di sini ada bab 1 ya. Bab 1 di sini ada teori bilangan. Teori bilangan yang pertama itu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Terus yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Jadi ini silahkan ditulis bab 1 ya. Bisa di pause dulu videonya. Oke, sebelum saya lanjutkan, untuk metode penilaiannya di sini ada 3 ya. Yang pertama itu bisa diperhatikan itu, yang pertama itu ada tugas tertulis, kemudian yang kedua proyek, yang ketiga ada ulangan harian. Ulangan harian di sini maksudnya nanti ketika babnya sudah selesai nanti akan diadakan ulangan atau tes ya, dalam bentuk online karena masih pada belajar di rumah gitu ya. Ya, sebelum dilanjutkan silahkan ditulis dulu. Nanti kalau yang terlewat boleh di pause videonya. Saya lanjut ke bab 2. Bab 2 di sini ada bab koordinat kartesius ya. Bisa dibaca di situ, tapi saya jelaskan ya. Yang pertama ada menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual atau kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam koordinat kartesius ya. Itu nanti koordinat kartesius kalian boleh cari dulu apa sih koordinat kartesius dan sebagainya di internet sekarang banyak ya. Penilaiannya masih sama. Yang pertama itu tugas tertulis itu di pojok bisa dilihat di pojok kanan bawah. Terus proyek, terus ada juga ulangan harian. Ya, ulangan harian sama, nanti di akhir bab akan diadakan tes atau ulang. Ini tulis juga bab 2, silahkan ditulis dulu sebelum lanjut ke bab 3, ditulis dulu, bisa di pause videonya, bisa di tahan dulu videonya sebelum lanjut. Yang belum menyiapkan alat tulis silahkan disiapkan dulu, bisa di back dulu, dikembalikan dulu ke bab 1, bisa ditulis dulu bab 2. Sekarang lanjut ke bab 3. Bab 3 ada bab atau materi relasi dan fungsi ya. Untuk kajian pertama mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Ada kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi menggunakan berbagai representasi tadi, baik kata-kata, tabel, grafik, diagram, maupun persamaan. Penilaiannya masih sama. Ada tugas tertulis, proyek, serta ulangan harian. Tulis dulu bab 3 yang belum atau yang kecepatan bisa di pause video ini sebelum lanjut ke bab 4. Nah, ini bab 4 persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus di sini ada nanti yang akan diukur atau KD-nya itu menganalisis fungsi linier dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual ya. Jadi nanti kalian bagaimana cara menggambar grafik ya, garis lurusnya nanti dibuat persamaannya lalu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari atau masalah kontekstual tadi itu. Yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan linier sebagai persamaan garis lurus. Gampang lah ini ya, bab 4. Apalagi bab 1 ya, teori bilangan itu masih ada kaitan eratnya dengan kelas 7 semua. Jadi gampang semuanya. Selanjutnya yang terakhir di sini ada bab 5, ada sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini lebih gampang lagi karena materinya ini lanjutan dari kelas 7 ya. Kelas 7 sudah dipelajari sistem persamaan linear satu variabel. Kalau sekarang sistem persamaan linear dua variabel. Jadi singkatannya biasanya seringnya disebutnya SPLDV ya, dari singkatan S
sistem, P-nya persamaan, L-nya linear, D-nya 2, V-nya variabel, SPLDV. Itu nanti ada menjelaskan sistem persamaan linear dan variabel dan penyelesaian yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Terus menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Ini nanti gampang, ini lebih banyak praktek di kehidupan sehari-hari. Penilaiannya masih sama, ada tugas tertulis, ada proyek, ulangan harian. Ya mungkin itu saja ya untuk pertemuan awal ini. Tolong nanti disiapkan untuk pertemuan berikutnya, kita masuk ke bab 1 ya, ada pola bilangan. Nanti silahkan dipelajari, materinya ada di internet banyak, buku-buku sumbernya juga banyak di internet. Ini masih kaitan dengan kelas 7, ini gampang lah, saya yakin pasti kalian bisa semua. Ya mungkin itu saja ya, nanti kita akan masuk langsung ke bab 1 di pertemuan berikutnya. Jangan lupa share ke teman-temannya, teman kelas 8, suruh nonton video ini supaya tidak ketinggalan materi di kelas 8. Itu saja, selamat belajar, yang semangat belajarnya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.